Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrun mubarak, syahrus siyam, unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, anak-anakku semua, sidang jamaah Ramadan Senja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, kita mampu untuk bertemu, berjumpa dengan syahrul mubarak, syahrus siyam, syahrun unzila fihi al-Qur'an, bulan yang mulia, bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Itu adalah merupakan karunia yang tak terhingga. Bahkan jikalau kita ingin menukarnya dengan apapun yang kita punya, dengan materi apapun, kita tidak akan mampu untuk menukar karunia Allah, yaitu kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang agung, yakni bulan puasa. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, tugas kita adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Kalau engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat itu. Tapi jikalau engkau kufur, ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Salawat beriring salam kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti, yang dimana pada saat itu manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang kita harapkan kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, anak-anakku semua, sidang jamaah Ramadan Senja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang mulia ini, maka tentu yang kita harapkan adalah meraih sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah merupakan kesempatan yang langka. Belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka mari kita pergunakan Ramadan tahun ini dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian ibadah salat yang kita lakukan itu di luar bulan suci Ramadan, begitu besar pahalanya. Terlebih-lebih lagi ketika kita melaksanakannya di dalam bulan suci yang
Ramadan ini, maka berlipat-lipat ganda balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan yang begitu berharga ini jangan pernah kita sia-siakan. Terutama mari kita memaksa diri kita, mari kita menyemangati diri kita untuk senantiasa salat berjamaah. Karena salat berjamaah inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa as-salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan salat sendiri. Oleh karena itu, jikalau kita memiliki kesempatan, maka mari kita melaksanakan salat berjamaah. Bukan hanya salat wajib saja, tetapi salat-salat nawafil ataupun salat-salat sunnah yang lainnya, termasuk salat tarawih, jangan pernah kita lewatkan. Karena begitu banyak pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun ada suatu hal yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu bahwa jangan sampai iming-iming pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah pahala itu menjadi lebih penting ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang lebih penting kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan balasan-balasan yang dijanjikan Allah itu, pahala-pahala yang dijanjikan Allah itu hanya sebagai penyemangat saja bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pahala tidak lebih penting daripada yang memberi pahala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Ramadan senja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya terdapat banyak sekali keutamaan dan manfaat salat itu. Maka bagi kita yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, maka mari kita berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan hidayah itu. Maka mari kita menghilangkan anggapan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa nanti saya akan salat kalau hati saya sudah baik, nanti saya akan salat ketika saya sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Logika seperti ini sebenarnya adalah logika yang keliru. Mengapa? Karena salat itu sendiri adalah merupakan tarbiyah, adalah merupakan pendidikan untuk mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalannya adalah dengan salat. Latihannya adalah dengan salat. Maka bagaimana kita akan menjadi orang baik? Bagaimana kita akan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah jikalau tidak dilatih dengan salat? Jangan sampai kita terlalu lama menunggu hati kita siap untuk menjadi orang baik. Jangan sampai kita terlalu lama menunggu untuk menjadi orang yang beriman, lalu kemudian belum sampai kita menikmati indahnya ibadah salat itu, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka sakar? Kata Allah. Qalu lam naku minal musallin. Orang-orang itu menjawab bahwa lam naku minal musallin. Saya bukan orang yang termasuk orang yang salat. Saya bukan orang yang salat ketika hidup di dunia ini. Maka ketika kita masih diberikan umur, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah ini. Mari kita senantiasa menjalankan perintah Allah, terlebih lagi bahwa salat itu memang adalah merupakan suatu konsekuensi ataupun merupakan resiko
bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa kita berislam, maka kita haruslah menjalankan salat. Karena salat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya salat itu kitaban mawquta, adalah merupakan ketentuan yang wajib dan telah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Ma'syiral muslimin, sidang jamaah Ramadan Senja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, bahwa mari kita senantiasa istiqomah di dalam beribadah dan senantiasa kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk sebanyak-banyaknya merengkuh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Ramadan ini berlalu dengan begitu saja tanpa adanya athar ataupun tanpa adanya bekas yang ada di dalam hati kita. Karena sejatinya semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menempah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah Ramadan Senja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang singkat dari kami. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita bahwa sesungguhnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan untuk diri kita sendiri sebagai jalan untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.